Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Amma ba'du. Pemirsa TVNU, apa kabar nih? Ramadan Karim buat kita semuanya. Insya Allah berkah, sehat, semangat walaupun Ramadan sudah kita kerjakan. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga Allah tetap limpahkan kepada beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang di hari kiamat kelak kita akan ikuti. Kita akan harapkan syafaatnya. Pemirsa TVNU yang berbahagia. Puasa dan bekerja. Puasa dan aktivitas. Puasa dan semangat. Satu konteks yang tidak bisa lepas dari kita. Satu yang kita akan kupas coba. Puasa dan bekerja. Ketika bekerja, kita pasti full menggunakan seluruh kemampuan yang kita miliki. Skill, akal, rasa. Yang paling utama adalah setelah akal tertuang di lisan. Lisan ini erat hubungannya kita interaksi dengan sesama kawan, sama manusia, dengan teman, dengan kolega, dengan khalayak. Dan padahal kita lagi puasa. Dua pekerjaan ini harus kita sinergikan agar menjadi perbuatan yang betul-betul manifestasinya la'allakum tattaqun. Ini memaknai puasa dan bekerja. Pemirsa televisi NU yang saya sangat banggakan. Coba sekarang pembisnis contohnya. Atau teman-teman yang kuliah contohnya. Lepas gak dari perkataan kita ini kepada teman? Gak lepas kan? Pasti bicara. Pasti berkata-kata. Pasti ekspresi. Nah, berbobotnya puasa itu yang dipandang oleh Allah diantaranya adalah yang keluar dari lisan ini bisa manfaat tidak? Ada dua loh. Yang keluar dari lisan kita ini. Bisa manfaat, bisa madharat. Bisa membuat adem orang lain. Bisa menimbulkan keberuntungan sampai nanti di hari akhir. Bisa malapetaka, bisa berantem, bisa maaf, bisa bahkan kita bentrokan fisik. Bahkan terjadi hal yang gak diinginkan. Karena apa? Karena lisan kita. Pemirsa televisi NU yang saya hormati. Ingat hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Abu Hurairah. Rasul bersabda, sesungguhnya puasa itu tidak hanya menahan lapar dan dahaga. Puasa itu yang Allah lihat adalah bisa nggak kita memanage lisan kita. Bisa nggak kita menahan lisan kita agar keluarnya yang indah, keluarnya yang baik. Banyak hal. Ada berkata tidak benar, hoax. Ada namimah, adu domba. Ada ghibah. Ada memaki. Nah, semua itu bersumber dari sini. Dari mana? Bersumber dari hati dan akal pikiran kita. Nah, kita hubungkan sekarang makna puasa. Yang ujungnya la'allakum tattaqun. Gelar takwa itu didapat oleh orang yang puasa. Agar apa? Agar memanage otak kita. Dari otak, dari pikiran, dari rasa, dari hati. Keluarnya kata-kata yang tidak namimah.
adu domba, yang tidak kebencian, yang tidak hoax, yang tidak amarah, yang tidak sifatnya ghibah. Pemirsa televisi NU yang saya sangat sayangi. Ini pendidikan yang harus kita jalankan di dalam Ramadan ini. Dan pendidikan ini kita harus lulus dalam mensinkronisasi antara lisan, rasa, hati, perasaan dan pikiran. Dan jangan lupa, ini jendela hati kita. Lisan jendela hati kita. Kalau hati kita sudah bisa kita redam untuk bersih, untuk netral, untuk tidak, contoh hal sekarang, untuk tidak memandang kecil orang lain, untuk tidak memandang salah kepada orang lain, untuk tidak memandang orang lain itu adalah semua bersalah, kita yang benar. Keluarnya adalah ghibah. Nah, ini kita belum lulus. Ayo sahabat, pemirsa televisi NU. Ada satu hadis lagi loh yang Rasul sabdakan begini. Allah itu tidak butuh puasa kita. Kalau kita tidak bisa menjaga lisan kita dari ghibah. Akhirnya nyambung. Ada hadis lain. Wahai sahabatku. Wahai sahabatku. Kata Rasul. Wahai sahabatku. Sabda Rasul. Tahu gak kamu apa ghibah itu? Rumpi, ghibah. Apalagi bahasa anak mudanya. Apa Rasul? Yang pasti engkau lebih tahu. Ghibah itu adalah sesuatu hal omongan yang diomongkan sahabat kamu, teman kamu gak suka. Rasul itu benar adanya. Kalau benar adanya itu namanya ghibah. Walaupun yang kamu omongkan hal yang benar adanya, teman kamu tidak suka, itu ghibah namanya. Terus yang kedua, kalau teman kamu tidak menjalankannya, kamu omongkan, itu namanya mengada-ada atau fitnah. Pemirsa, kita mau pilih yang mana ini? Tidak bisa kita pilih contoh-contoh di atas. Kecuali kita memanage hati kita. Kecuali kita benar-benar muhasabah, menghitung-hitung kira-kira yang kita keluarkan itu berefek baik kepada orang lain atau berefek tidak baik kepada orang lain. Ini yang kita katakan bahwa memanage lisan adalah pekerjaan yang utama buat kita. Selamatnya manusia dari penjagaan lisannya manusia. Beberapa makalah-makalah orang-orang yang bijak bahwa lisanmu harimaumu. Betul itu. Banyak orang yang tidak selamat karena lisannya. Banyak orang yang hancur karena lisannya. Maka pemirsa TV NU yang kami sangat sayangi. Momentum Ramadan ini ayo kita jadikan sebagai tadrib pendidikan buat kita. Untuk membersihkan hati kita. Untuk menghitung-hitung di dalam rasa kita. Di dalam jiwa kita. Bergejolaknya ini kira-kira apa? Efek gejolak dalam hati, perasaan, jiwa. Akal ini keluarnya itu apa? Nah, Ramadan inilah. Rasa lapar, rasa haus inilah seharusnya menjadikan pendidikan buat kita. Agar keluarnya dari lisan kita yang bermanfaat, yang bermakna, yang membuat orang lain nyaman, tentram, enak. Ada kan pemirsa orang itu yang kira-kira lisannya itu membuat gak nyaman orang lain, pasti ada. Nah, ayo sekali lagi Ramadan kita jadikan pendidikan untuk menjadikan lisan kita lebih bermakna, lebih indah, berbobot. Akhirnya insya Allah gelar tatakun akar kita raih. Baik, cukup dari saya.
Insya Allah kita berjumpa di lain kesempatan. Dan mudah-mudahan puasa kita lebih bermakna dibanding tahun-tahun yang kemarin. Dan insya Allah umur kita masih keburu puasa di tahun-tahun mendatang. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu mas, saya ulang mas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.